Alhamdulillah, teman-teman, sungguh nikmat yang luar biasa ya kita bisa bertemu kembali di acara Tahsin Online, nggak ngaji, nggak asyik ini. Yang pertemuan ketujuh ini, Alhamdulillah berlangsung di malam Kamis ini, merupakan sebuah inovasi baru, insya Allah. Jazakallahu khairan katsiro. Kita ucapkan terima kasih banyak pada Ustadz Rudini yang telah memberikan waktunya, tentu saja, dan dua kali dalam sepekan kali ini. Semoga Allah membalas kebaikan Ustadz berlipat ganda insya Allah. Dan pada malam ini, seperti yang sudah disampaikan oleh Ustadz, akan membahas mengenai hukum nun sukun dan tanwin juga mim dan nun bertasdid ya Ustadz. Nah, baik, ikhlaskan niat. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa menerima ilmu yang akan disampaikan, insya Allah. Dan semoga Allah juga memberikan kelancaran dalam acara ini, insya Allah. Selanjutnya, mangga Ustadz Rudini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق عليه لمحدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah izinkan kita, Allah takdirkan kita bertemu lagi. Semoga senantiasa diberikan kemudahan dalam belajar, keistiqomahan dalam belajar, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesabaran dalam cobaan apapun itu. Lebih-lebih cobaan kita dalam bentuk kemalasan misalnya. Nah, biasanya cobaannya banyak sekali ketika kita semangat. Ya, karena syaitan tidak tidak senang dengan manusia belajar, lebih-lebih belajar ilmu syar'i dan lain sebagainya. Ya, katanya mah tunggu aja di perapatan, kata syaitan. Di perapatan saya ganggu lagi, belokkan ke kiri lagi, kasih malas lagi dan sebagainya. Mudah-mudahan kita terlindung dari itu dan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam baik, akan menjadi sedekah buat kita, buat siapa melakukan kebaikan. Nah, selanjutnya adalah Afwan Ustadz, terjadi gangguan dari koneksinya. Lalu sudah selesai kita membahas sifat huruf. Sifat huruf sudah selesai kita bahas. Mudah-mudahan ada huruf yang memang dia memantul dan lain sebagainya. Jadi ini fungsinya kita belajar sifat huruf. Contohnya misalnya kemarin belajar tentang huruf syiddah. Kita ketahui bahwa huruf syiddah itu adalah huruf yang kuat. Maka mudah-mudahan ketika membaca Al-Quran kita menguatkan huruf yang kuat. Jadi paham bagaimana dia tempatnya. Misal makharijul huruf. Belajar makharijul huruf di mana dia tempat keluarnya. Misalnya ketika mengucapkan huruf za. Misalnya idza zulzilatil ardu zilzalaha. Di mana huruf za keluar? Di mana huruf za keluar?
di mana huruf jim keluar. Ini beda-beda tipis ya. Za, ja. Ini sering keliru. Sering orang banyak keliru. Jadi ketika mengetahui di mana tempatnya, ya apa sifatnya, nama sifat dan sebagainya, maka insya Allah mudah kita untuk baca Al-Quran. Dan semakin cinta kita ketika membaca Al-Quran. Kita sudah mengetahui di mana haknya atau makharijnya, di mana dia keluar, di mana makannya, di mana dia singgah huruf tersebut, maka lebih enak kita mengucapkan huruf itu. Lebih suka kita mengucapkannya. Terus sifatnya bagaimana? Kita ketahui misalnya tafashi. Tafashi artinya tersebar. Huruf sya misalnya setelah sin dia tersebar pengucapannya. Ketika ketemu itu maka enak ya, misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. Wasyamsi. Jadi dua shin dulu baru sin. Misalnya tadi wasyamsi wa duhaha. Wasyamsi wa duhaha. Ada ha, ada ha. Ha di tenggorokan sama dengan ha juga di tenggorokan. Tapi beda tempatnya. Tempat ha di bawah, tempat ha di tengah. Jadi kita mengetahui di mana tempat dia tinggal, tempatnya di mana. Oleh karena itu pentingnya kita belajar sifat dan belajar makharij huruf. Ini mungkin ya pentingnya kita belajar itu. Oleh karena itu pahami dengan baik tempatnya di mana dan sifatnya bagaimana. Khair. Kalau sudah paham tentang itu, insya Allah lebih nikmat kita belajar. Nikmat kita belajar Al-Quran, baca Al-Quran dan sebagainya. Kalau belum paham, ya insya Allah bisa antum belajar di mana saja, di siapa saja. Penting kita sama-sama belajar terus bisa. Nah, selanjutnya adalah kita akan membahas tentang nun sukun dan tanwin. Ya, kadang nama ayat tempat nulis ya, nun sukun dan tanwin. Tapi nantilah insya Allah mudah-mudahan saya rencananya mudah-mudahan kita bisa bersafari ya, kita Pak Henry dulu ya, minggu depan mungkin di rumah Kak Andi, minggu depan mungkin di rumah siapa, kita sama-sama berkunjung gitu kan, jarang-jarang reunian kan, alumni jarang-jarang reunian ya. Mungkin sekali beberapa tahun mungkin ya, mungkin karena adanya tahsin online atau tahsin ini kita bisa bersilaturahmi, mungkin bawa istri, anak, atau bawa suami mungkin ya kalau di rumah siapa. Jadi rame kita bisa belajar gitu. Nah, mudah-mudahan nanti bisa direncanakan sekalian reunian lah sama teman-teman. Tapi yang di Bandung ya. Kalau di Jakarta jauh mungkin kayak Bang Edo, mungkin ya Bekasi jauh Bang Edo. Jadi Bang Edo nanti bonusnya dapat kiriman-kiriman foto lah insya Allah. Jadi itu bonusnya Bang Edo. Nah, selanjutnya adalah kita sekarang belajar nun sukun dan tanwin. Nun sukun dan tanwin sejatinya adalah tanwin ketika kita membaca tanwin an, in dengan un. Sama seperti alif yang mensukunkan nun. An, in, un. Cara bacanya sama. Cuman dia ditulis dengan tanwin. Pada zaman baheula mungkin terjadinya ini tanwin ini awal-awalnya adalah dengan an, in, un. Nah, dulu Pak Henry pernah saya jelaskan Pak Henry ya? Waktu di kampus pernah Pak Henry kalau nggak salah. Nanti dijelaskan lagi. Ya, kalau pernah ya alhamdulillah, nanti dijelaskan. Kenapa di an, in, un. Nah, sejatinya adalah ya tanwin ya. Tanwin cara bacanya adalah an, in, un. Sama seperti nun sukun. Ya, kalau dia ada di depannya berarti an, in, un. Kalau ba ya ban, bin, bun. Kalau ta ya tan, tin, tun. Sama juga seperti tanwin ya. Kalau tanwin hurufnya ba ya ban. Kalau ba, bi ya bin. Ba, bu ya bun. Gitu. Nah, seperti itu. Nah, yang kita ketahui dulu tentang nun sukun dan tanwin adalah ada beberapa hukum bacaan terkait dengan nun sukun dan tanwin. Yang pertama adalah dia hukum bacanya izhar, ya. Izhar. Pakai wa. Izhar, ya, izhar. Yang kedua adalah idgham. Bagaimana idgham ini ada dua bagian. Idgham bi gunnah dan idgham bi ghairi gunnah. Ada juga idgham bila gunnah. Sama tidak dengan idgham bi ghairi gunnah? Sama ya. Ya. Bi ghairi gunnah artinya dengan tidak dibingungkan.
tidak berdengung. Bila gunahnya tidak didengungkan sama ya. Cuman kita di Indonesia kan pengen enaknya aja. Bila gunah aja lah. La artinya tidak berarti. Bila dengan tidak. Bighairi sama juga. Bighairi tidak dengan. Bighairi gunah sama. Tapi kalau di matanya, di matan tufah itu namanya bighairi gunah. Bighairi gunah. Nah, mau dinamakan idgham bighairi gunah biar upgrade ya. Antum-antum. Ya, biasanya kan bila gunah itu idgham bi gunah, bila gunah ya. Upgrade sedikit lah bighairi gunah. Nah, selanjutnya adalah yang keempat adalah iqlab. Ya, yang kelima adalah ikhfa. Yang keempat adalah ikhfa. Maaf. Yang pertama adalah izhar, yang kedua idgham, ketiga iqlab, dan yang keempat adalah ikhfa. Akan tetapi idgham ini terbagi jadi dua, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bi ghairi gunnah. Jadi kalau dirincikan ada 5 ya. Kalau dirincikan ada 5. Kalau dirincikan benar-benar ya. Izhar, idgham bi gunnah, idgham bi ghairi gunnah, dan idgham dan iqlab serta ikhfa haqiqi. Jadi boleh idgham bila gunnah juga boleh, enggak apa-apa ya. Bukan berarti idgham bi ghairi gunnah terus idgham bila gunnahnya enggak boleh. Sama artinya, maknanya sama ya. Cuman ya kalau kita ambil matan yang dulu, matannya di tufah itu bi ghairi gunnah. Nah, selanjutnya adalah coba kita belajar yang nun sukun bertemu dengan huruf izhar. Huruf izhar ada 6 ya. Huruf izhar ada 6, yaitu hamzah dengan ha, ain dengan ha, ghain dengan kha. Saya ulang, hamzah dengan ha, ain dengan ha, ghain dengan kha. Nah, kenapa dulu pernah kan dengar izhar halqi, izhar halqi. Kenapa dikatakan izhar halqi? Karena hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha adalah huruf-huruf halqi. Ya, yang dia makhrajnya di halqi, di tenggorokan. Makanya untuk mengingatkan kita namanya izhar halqi. Izhar halqi yaitu nun sukun bertemu dengan salah satu huruf yang 6 tadi, hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Ya, itu namanya izhar halqi. Arti izhar apa? Izhar artinya jelas ya, jelas ketika disebutkan apanya. Ingat, kita berbicara tentang nun sukun dan tanwin. Ketika izhar itu jelas, maka suara apa yang jelas? Suara nun sukunnya. Ya, suara nun sukun dan tanwinnya. Jadi berbicara tentang izhar, kan konsep pembahasan kita adalah nun sukun dan tanwin. Nun sukun dan tanwin. Misalnya sekarang belajar izhar halqi. Izhar halqi. Suara apa yang jelas? Suara nun sukun. Karena pembahasan kita adalah nun sukun dan tanwin. Nah, misalnya pokoknya rumusnya begini. Rumusnya adalah apabila nun sukun dan tanwin, atau misalnya nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 6, yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, maka suara nun sukun dibaca jelas. Suara nun sukun dibaca jelas. Misalnya, kullun amana bertemu dengan hamzah. Kullun amana. Tanwinnya bertemu dengan hamzah. Misalnya, man amana billahi. Man a. Berarti nun sukunnya bertemu dengan hamzah. Jadi suara nun sukun yang dibaca jelas. Ya. Suara nun sukun yang dibaca jelas. Oleh karena itu, misalnya tanya nanti, izhar apa artinya? Jelas, ya. Suaranya jelas, terang dibaca. Nah, apanya yang dibaca jelas? Ya, nun sukun. Karena pembahasan kita apa? Nun sukun dan tanwin. Nah, hakanya. Sampai di sini paham insyaallah? Insyaallah paham ya. Baik, banyak contoh ya. Banyak contoh, misalnya hamzah ya. Misalnya Rasulun amin. Rasulun amin. Saya sebentar ya, saya cari Saya cari papan tulis kecil dulu buat ketahuan contohnya. Sebentar.
Kalau di Android bisa pakai ini nggak ya? Ada kan kalau di ini bisa fitur whiteboard itu. Bisa dilihat nggak yang dipakai Android? Ada di fitur share screen gitu. Ada whiteboard, bisa dipakai nggak? Kalau di laptop sih ada ini. Diizinkan dulu, Dik. Diizinkannya di mana? Share screen ya, allow partisipan. Coba, udah diizinkan nih. Ya, udah bisa. Coba Bang Edo, coba tes. Ini udah di HP ini ya, bisa ya? Ya, Ada, tapi ada ininya nggak? Gambarnya bisa? bisa. Oh iya, Nih. siap. Siap, siap. Oh, itu sudah ada tulis-tulisnya. Afwan Ustadz bisa pakai HP juga, ada di situ ada fiturnya dimasuk ke ini ya, share screen, share screen. Oh, gimana share ya? Share terus Share, masuk ke whiteboard. Enggak, paling screen bawah, ya? Ustaz. Oh, share whiteboard. Oke. Ya, Nah, oh ini ya. Ya, Tad. iya. Pencet dulu pulpennya, Tulisan Ustaz. mana pulpen? Yang Nggak gambar kelihatan. pulpennya. Mana pulpen? Oh ini. Oh, nah. Sudah kelihatan semuanya insya Allah. Belum, Tad, belum ada. Belum ada gambar. Ya, Ya belum saya nulis soalnya. Belum ditulis, Ustaz. Belum tulis. akunya udah Nah. kelihatan gitu kan, ajaib. Padahal belum ditulis. Baik, alhamdulillah. Baik, kita langsung lanjutkan ya. Pembahasan kita tadi apa? Izhar. Contoh yang bertemu dengan hamzah, kita coba contohkan yang nun sukun ya. Yang nun sukun, bagaimana yang nun sukun? Coba lihat. Kira mana penghapusnya ya? Bisa. Coba yang nun sukun. Man a'ta misalnya. Man a'ta. Man a'ta. Man a'ta misalnya. Nah ini bertemu dengan hamzah. Man a'ta. Nah dia bertemu dengan hamzah ini. Nun sukun bertemu dengan hamzah. Suara apa? Kembali lagi kita membahas tentang izhar. Kita membahas tentang izhar. Izhar itu artinya apa? Izhar artinya jelas. Izhar artinya jelas. Suara apa yang dijelaskan? Suara nun sukun. Nah, suara nun sukun yang ini jelas ketika menyebutkannya. Man tidak boleh dibingungkan misalnya man saya mah panjang suaranya, kadah bagus misalnya. Man terkengeng karena memang kaidahnya seperti itu. Ya, karena dia harus jelas ketika penyebutannya. Man ya, man nah, seperti itu. Jadi nun sukunnya jelas. Coba sekarang kita coba latihan yang bertemu dengan hamzah. Sekarang coba kita bertemu dengan hamzah. Yang mana saja bertemu dengan hamzah, misalnya tanwin yang bertemu dengan hamzah. Kullun amana, ya. Kullun amana. Kullun amana. Pinggirin juga bisa, Ustaz, kayaknya. Dibikin ke pinggir. Dibikin ke pinggir juga bisa. Ustaz. Oh begini ya. Oh ya ya, siap. Tapi siap. harus di rotate. Di rotate-nya. Ya. Siap, siap, siap. Man amana misalnya seperti ini, maaf.
kullun mana? Nggak apa-apa, begini aja lah. Kullun. Nah, ini adalah apa? Tanwin, ya. Kullun mana? Bertemu dengan hamzah. Tanwinnya dibaca jelas. Tanwinnya dibaca jelas. Nah, sampai di sini bisa difahami tentang izhar. Paham insyaallah? Paham ya? Kalau sudah paham saya lanjutkan. Insyaallah, Ustaz. Insyaallah paham insyaallah. Saya habis ini ya bisa juga ya apa? Yang jelas dia kalau bertemu dengan nun sukun ya, atau tanwin bertemu dengan hamzah, maka nun sukun dan tanwinnya dibaca jelas, tidak dibaca samar dan tidak dibaca juga apa? Tidak dibaca juga gunnah ya. Dia gunnahnya kalau ditingkatkan berarti tingkatannya gunnah yang kurang ya, naqis ya. Baik, sekarang coba kita yang bertemu dengan ha. Tanwin bertemu dengan ha ya. Salamun hiya ya. Salamun hiya. Bagaimana salamun hiya? Ya, coba kita lihat ya. Bentar. Salamun hiya, misalnya maaf. Saya hapus dulu. Salamun hiya. Ya. Nah, ini tanwinnya bertemu dengan ha. Salamun hiya. Ya, bertemu dengan ha ya. Tanwin yang ini bertemu dengan ha. Ya, jadi ha-nya dibaca ha ya. Ya, yang dibaca jelas adalah tanwinnya ya. Tanwinnya dibaca jelas. Tidak boleh salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta. Nah, itu boleh. Salamun hiya hatta salamun munhi ya, sempurnakan munhi ya gitu. Nah, sampai di sini insyaallah mungkin sudah paham ya. Selanjutnya adalah yang bertemu dengan apa? Yang bertemu dengan nun sukun, misalnya man hada, misalnya man hada. Coba kita contohkan man hada. Contohnya adalah man hada ya, ada iya-nya. Man ini man hada ya. Jadi bertemu dengan apa? Dia bertemu dengan ha. Nun sukun bertemu dengan ha. Nah, jadi bagaimanapun caranya nun sukunnya harus dibaca jelas. Yang jelas paham aja hurufnya ya, paham saja hurufnya. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 6, hamzah, ha, ain, ha, wain, kho. Nah, kalau sudah paham ini, insyaallah kita coba jelaskan lagi yang lain, insyaallah. Nah, ini udah keluar mana? Keluar. Nah, sampai di sini insyaallah paham ya insyaallah tentang nun sukun dan tanwin yang bertemu dengan huruf-huruf izhar. Yang kedua adalah kita membahas tentang idgham bi gunnah ya, idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah, idgham itu artinya memasukkan atau mentasydidkan ya. Idgham itu artinya memasukkan atau mentasydidkan, masuk ya. Suaranya masuk ke huruf setelahnya. Kalau idgham itu hurufnya adalah ada 6 huruf ya. 6 huruf ya. Ya, waw, mim dengan nun, lam dengan ro. Nah, ketika dia idgham bi gunnah maka hanya 4 huruf. Ya, waw, mim dengan nun. Ya. Idgham bi gunnah ada 2
ada 4 huruf, yaitu ya, waw, mim dengan nun. Dia harus masuk suaranya ke huruf ya. Nah, ini banyak orang yang keliru ya. Sering sekali kita dapatkan teman-teman kita yang keliru membaca huruf idgham bi gunnah. Dia tidak memasukkannya ke dalam huruf tersebut ya. Tidak masukkannya ke dalam huruf tersebut. Contohnya misalnya bertemu dengan ya, misalnya an yadribu, misalnya ayyadribu. Ini benar dia masuk ke huruf ya, tapi dia tidak gunnah. Harusnya dia gunnah. Ayyadribu, benar dia masuk ke ya, tapi dia tidak gunnahkan. Ayya, ini tidak gunnah. Ayya, benar dia masuk nun sukun ke dalam huruf ya, tapi dia tidak digunakan. Nah, ini yang kelirunya. Harusnya masuk ke gunnah. Ada gunnahnya. Tidak ayyadriba. Nah, contohnya sebab saya tuliskan ya, yang bertemu dengan huruf ya. Ya, Masya Allah, Bang Edo, nuhun pisan, ini sudah diajarkan bagaimana menulis ya, Masya Allah. Saya tidak bisa dulunya ini menulis, Masya Allah. Bang Edo sing manfaat ilmunya. Setiap saya menulis pakai ini berarti Bang Edo dapat pahalanya ini. Ayyadriba, bagaimana contoh atau man ya'mal ya. Man ya'mal. Ya. Nah, ini nun sukun ya. Man ya'mal. Nunnya, nun sukunnya masuk ke huruf ya. Makanya idgham itu artinya memasukkan suara nun ke ya. Mayya. Dia ada saya contohkan, dia ada suara di hidungnya. Namanya juga idgham bi gunnah. Kalau saya mayyaqul, enggak ada dengungnya. Ini salah. Sesuai dengan kaidahnya, li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina shalah. Begini Al-Qur'an diturunkan, semua kaidah-kaidahnya harus dipelajari. Misalnya man ya'mal, nunnya masuk ke huruf ya. Ya, dengung ke sini. Bukan mayya. Enggak masuk. Yaqulu, enggak masuk. Harusnya dia masuk ke huruf ya. Masuk ke huruf ya dan masuk ke hidung. Makanya namanya idgham bi gunnah. Naam. Harus masuk, nanti pas latihannya harus masuk. Ya. Ya. Selanjutnya adalah misalnya yang bertemu dengan tanwin, misalnya khairan yarah. Saya nulis lagi Bang Edo. Panen pahala Bang Edo. Man ya'mal. Maaf, bukan man ya'mal. Khairan yarah ya. Yarah. Saya balik ke sini. Khairan yarah ya. Di sini ada khairan ya, yarah. Khairan yarah. Baik, ini udah landscape belum ya? Belum Ustaz. Jadi kitanya yang landscape belum ini. Ya? Oh. Sebentar ana landscape dulu. Baik. Sudah ya, insyaallah. Nah, jadi begini. Tan. Nah, ini ya. Ini pertemuannya ya. Ya. Mana dia?
Ya. Dia masuk ke hidungnya. Khairan yarah. Dia masuk jadi khairan yarah. Dia masuk ke hidung. Nah, begitu huruf atau cara menggunakan mengucapkan yun. Selanjutnya nun bertemu dengan nun. Nah, ini sudah. Afwan Oh Ustaz, iya. Nah, jadi terganggu di sini. Atau yang terganggu ya. Nah, Gimana Ya, sekarang hilang, udah terganggu? Ustaz. Hah? Videonya hilang. Suaranya kresek-kresek. Wah, ini jadi komplain gara-gara itu. Aman? belum muncul. Belum muncul ya? Belum Ustaz, belum Wujud. muncul. Tapi antum lancar ini, Andi. Andi? Kang Andi, antum lancar? Yang Ustaz belum ada gambarnya, Ustaz. Oh iya? Gimana ceritanya ini? Belum ada gambarnya ini. Mana dia? Nah, belum. Udah belum? Belum ada ya? juga. Anak jadi diam. Jadi dia intinya terdiam. Ya. Coba. Nah, itu juga jadi diam. Ya. Kalau Pak Andri mah lancar ya. Kang Andi lancar, Bang Edo lancar. Nah, ini ada, Oh, Ustaz. itu sudah lancar. Iya, sudah lancar ya. Alhamdulillah. Lanjut ya. Tapi masih delay, Ustaz. Bisa delay. Ya, nanti juga mungkin bisa ya. Mungkin dia nyangkut-nyangkut sinyalnya mungkin. Karena tempat saya Posisinya di berubah. kontrakan itu. Iya, beton semua ya di sini teh. Gimana? Ada nggak suaranya? Suaranya ada, Ustaz. Suaranya mah jelas, Ustaz. Suaranya jelas. Apa yang nggak jelas? Videonya aja yang nggak ada, yang delay. Kalau suaranya mah jelas. Oh gitu, baik. Nanti kalau udah ada videonya, bilang aja ya. Bentar, izin dulu sebentar ini kecil. Udah, jelas nggak kira-kira? Insyaallah. Jelas ya? Suaranya jelas? Suara jelas, Ustaz. Videonya delay? Videonya agak delay sedikit kalau di saya. Ya, nggak apa-apa lah, sedikit. Ikhlasin aja sedikit. Baik, kita mulai lagi ya, insyaallah. Ya, ya inilah perlu kita sabarnya di sini ya. Nanti mudah-mudahan kita bisa yang bersama mungkin kita bisa belajar sedikit-sedikit ya tentang ini, kita pendalaman sebagainya ya, sekian rahim ya. Mungkin diagendakan ya, minggu ini ke sini, minggu ini ke sini. Jadi lebih menguatkan silaturahim. Nah, biasanya kalau silaturahim itu banyak rezekinya insyaallah ya. Rezekinya lancar gitu. Nanti sesuai dengan ya prosedur, paling Bang Edo dapat foto-foto lah. Terus Bang Edo. Bang Edo kan jauh di Bekasi ya. Tapi bisa jadi mungkin Bang Edo kan kesini, bisa jadi insyaallah. Ya, lanjut kita coba. Ya, kita lanjut ke tadi huruf nun ya. Tadi ya, sekarang nun. Ya. Ya. Yang jelas dia gunnahnya 2 harokat. Ya, gunnahnya 2 harokat. Ya, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Misalnya أَيَّضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً
ما فوقها ومن يعمل مثقال من يعمل dia dari hidung ya. Nanti latihannya dari hidung ya. Jangan nanti semua huruf dari hidung ya. Pas hidung bi gunnah nggak lewat hidung. Nah, itu silakan. Ya, jadi harusnya hidung bi gunnah yang harus lewat hidung. Atau dia mengalir ke al-khayshum ya, mengalir ke al-khayshum. Yang kedua adalah huruf nun. Huruf nun. Tadi ya nun mim dengan waw atau yanmu ya, yanmu. Ya, selanjutnya adalah nun. Kalau nun jelas karena dia bertasydid. Misalnya kullun numid, kullun numid. Tanwin bertemu dengan nun, maka dia sempurna masuknya ke huruf nun. Kullun numid, kullun numid. Atau misalnya min nadir, atau misalnya ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan ila akhir al-ayah. Jadi dia coba tuliskan ya. Takutnya kalau tuliskan lagi nanti kacau lagi sinyalnya. Apalah, dari aja. Kita coba lanjutkan ya. Kita tulis saja. Baik. Tadi apa? Ya. Kullan numid ya. Kullan numid ya. Jadi dia ini kullan numid. Kullan numid. Jadi dia tanwin ya. Tanwin ini bertemu dengan nun yang ini ya. Nah, mau dia tandanya dia tasydid tidak tasydid, yang jelas dia masuk ke hidung. Makanya bisa juga dikatakan gunna idgham itu memasukkan atau mentasydidkan. Ya, memasukkan atau mentasydidkan. Kullan numid. Ya, jadi terus yang nun sukun bagaimana? Tadi sudah dijelaskan. Misal min nadir. Misalnya contohnya min nadir ya, coba saya contohkan. Ya. Min ya, nadir. Ya. Ya. Ya, min nadir. Ya, min nadirin. Ya. Jadi nun sukun bertemu dengan nun yang ini. Nah, ini jadi tasydid min nadir. Min nadir. Tidak terburu-buru. Min nadir, tidak. Ya, tidak terburu-buru. Kenapa? Karena ya, di antara kesalahan membaca Al-Quran, ya, di antara kesalahan umum membaca Al-Quran adalah tergesa-gesa dalam menyebutkan gunnah. Tergesa-gesa dalam menyebutkan gunnah. Nah, ini adalah salah satu kesalahan kita, kesalahan umum dalam membaca Al-Quran. Ya, misalnya tadi kullun numid, saya langsung kullun numid. Nah, ini kurang pas ya, karena tasydid atau dia idgham ditasydidkan ke nun sukun, maka ke nun depannya, maka dia dibaca gunnah. Namanya juga idgham bi gunnah. Dimasukkan dengan cara digunnahkan. Digunnahkan oleh mana? Hidung. Misalnya kullun masuk ke sini ya. Mim dengan nun pasti dia masuk ke hidung. Karena apa? Karena mim dengan nun adalah huruf khayshum, huruf hidung. Nah, yang jadi pertanyaan adalah waw dengan ya yang sering tidak masuk ke hidung. Kita lanjutkan ke mim. Mim juga
ketika bertemu dengan tanwin, ya, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, ya, sullatun minal awwalin, sullatun minal awwalin, masuk ke mim, sullatum minal awwalin, sullatum, sullatum. Nah, jadi dia masuk ke, pasti dia masuk mim dengan nun pasti masuk ke hidung, ya, pasti masuk ke hidung. Nah, yang jadi masalah biasanya apa? Ya dengan wawu, ya dengan wawu. Kalau bertemu dengan tadi bertemu dengan tanwin, bertemu dengan apa? Bertemu dengan sukun. Misalnya bertemu dengan sukun ada contohnya, ya, hablum min masad, hablum min masad, hablum min masad. Nun sukun bertemu dengan mim di depannya, maka masukkan suara nun sukun ke huruf mim. Ya, misalnya hablum mim masad, hablum mim masad, mim masad. Ya. Mim masad, harusnya min masad, tapi dia hukumnya ada idgham bi gunnah, maka dimasukkan dengan cara didengungkan. Mim masad, ya, dan tidak boleh terburu-buru, misalnya hablum mim masad. Nah, ini juga kurang pas karena tadi sudah dijelaskan di antara kesalahan umum baca Al-Qur'an adalah terburu-buru dalam menyebutkan gunnah, dalam membacakan gunnah. Nah, yang terakhir dalam idgham bi gunnah adalah huruf waw. Huruf waw. Huruf waw bagaimana dia juga harus masuk ke hidung. Contohnya misalnya contoh dalam tanwin, kita coba dari tanwin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala syai'in wa qalatin nasara. Ala syai'in, ya, masuk ke hidung. Syai', ala syai', ala syai'in, syai'in, ada perubahan. Kalau dia tidak masuk ke hidung, maka kurang benar, ya, kurang bagus. Syai', yang tidak masuk ke hidung bisa tidak? Bisa. Syai'in, nggak masuk. Ala syai'in, nggak masuk. Syai'in. Kalau masuk ala syai'in, ya, ada dengungnya di hidung, ya. Dan harus didengungkan dan dimasukkan ke hidung, memiliki hidung di hidung. Nah, dimasukkan dengan cara didengungkan. Nah, contohnya pakai yang menggunakan sukun bagaimana? Ya, min waliyyin wala nasir, ya. Min waliyyin wala nasir. Min waliyyin wala nasir. Min waliyyin, min waliyyin wala nasir. Jadi min waliyyin wala nasir. Nah, ya, sampai di sini idgham bi gunnah bisa dipahami insyaallah. Kalau sudah dipahami, kita lanjut ke idgham bila gunnah atau idgham bi ghairi gunnah. Enggak? Paham insyaallah? Insyaallah, Ustaz. Alhamdulillah. Rita mau tanya, mangga, silakan. Silakan Rita. Langsung aja Terita, mangga dibuka mic-nya. Ya Ustadz, untuk idgham bigunah itu berapa harokat Ustadz biar sampai ke hidung?
karena dia berharokat. Baik nun dengan juga dia bertasydid berharokat. Itu ada yang mengatakan 3 harokat ya, tapi yang kuat ada 2 harokat. Yang kuat ada 2 harokat. Misalnya yang tiga itu misalnya tadi ala syai'in wa qalatin nasara, ala syai'in wa qalatin nasara, ala syai'in wa qalatin nasara. Bagaimana cara mengetahui dia 2 harokat? Mudahnya ya kita dengan bertalaqqi kepada huruf ya, pada huruf nama kaza. Lagi saya lanjutkan. Cerita bisa sampai nggak suaranya tadi? Jelas? Tadi terputus, Kang Andi. Barusan jadi nggak terdengar suara Ustadznya. Afwan Ustadz, penjelasan yang barusan terputus. Baik. Ya, alhamdulillah. Jadi harokatnya adalah dua harokat. Ya, ada 2 harokat. Ulang itu ini adalah harokat. Masih ya? Ini kurang kuat. Masih kurang jelas, tapi tadi terdengar 2 harokat. Sekilas. Sekarang jelas? Jelas sekarang insya Allah? Jelas Ustaz. Jelas. Berarti saya masalah, nanti kita ganti. Baik, guna sejatinya adalah 2 harokat, ya 2 harokat. Ada yang mengatakan 3 harokat, tapi ini pendapat yang lemah. Sejatinya ada 2 harokat, ada yang 3 harokat, tapi ini kurang ya. Yang kuat adalah 2 harokat. Semua guna dia 2 harokat. Baik nun bertasydid atau mim bertasydid dia 2 harokat. Kapan dia 2 harokat? Masuknya huruf waw. Misalnya tadi ala syai'in wa qalatin nasara. Sama dia nun, ada nun bertasydid di situ. An-nasara in waqa sama panjangnya. Ala syai'in wa qalatin nasara. Jadi dia sama sama panjangnya 2 harokat. Nah, bagaimana mengetahui dia 2 harokat atau tidak? Ada dengan cara menghitung. Nah, ini kurang bagus ya menghitung. Ini kalau saya hitungnya lambat misalnya, ala syai'in wa qalatin nasara. Kira-kira 2 harokat tidak. Itu bisa jadi ya 10 harokat ya. Nah, cara yang terbaik adalah bukan cara tidak baik ya untuk mengetahui juga nggak masalah, tapi cara terbaik adalah dengan cara ditalaqi oleh gurunya atau ditalaqi oleh ustadznya, syekh dan sebagainya. Kayak nanti insya Allah di malam Kamis ya atau malam Ahad kita jadwalkan untuk bertalaqi. Nah, biasanya kalau bagus kan semua hadir tuh malam Ahad ya. Nah, malam Ahad kita talaqi biar semua rata dapat. Tapi nanti kalau sudah selesai materinya, kalau belum selesai ya nanti jadi banyak sekali yang harus diperbaiki. Kalau yang diperbaiki ya sudah aman ya alhamdulillah. Ya, jadi sabar menanti. Nah, materi nanti silakan. Afwan Ustadz, kalau yang di MTQ itu suka panjang-panjang Ustadz gunanya ya? Atau memang gitu? Baik, bagaimana yang di MTQ ya? Alhamdulillah, ya Anda juga sudah selesai dari MTQ ya. Dulu anak peserta MTQ harusnya sampai tingkat sekian-sekian ya. Tapi ya alhamdulillah anak kalah jadi pesimis ya. Tidak optimis jadi berhenti saja. Setelah anak pelajari memang itu ada yang membolehkan dan yang tidak membolehkan. Ya, yang tidak membolehkan banyak, yang membolehkan juga banyak. Tapi lebih banyak yang tidak membolehkan. Kenapa? Karena ada kaidah mad yang mengatakan ya li'anna shahibut tabi'atus salimati la yanqusuhu an ahadihi wa la yazidu alaihi. Mad itu tidak boleh ditambah atau dikurang. La yanqusuhu, tidak ada pengurangan an ahadihi walaupun hanya satu wa la yazidu alaihi. Dan tidak boleh ditambah walaupun hanya satu harokat. Nah, di sini kita mengetahui bahwa itu kalau di mohon maaf saudara-saudara kita yang saudara kita yang mengikuti lomba musabaqah mungkin ya panjang sekali
suaranya, Allah anugerahkan panjang suaranya, ya alhamdulillah. Mungkin yang membolehkan ya silahkan saja, ya Anda tidak berarti kan tidak boleh ya, karena banyak juga yang membolehkan, dan itu biasanya di luar Arab ya. Saya Dr. Aiman menuliskan itu di luar Arab, saya di luar Madinah, di luar Haramain ya. Jarang ada dilombakan di Mekah atau di Madinah misalnya, jarang sekali ya. Banyaknya di Hadramaut, di Yaman dan sebagainya, di luar Arab. Itu ya. Jadi masalah boleh tidak bolehnya ada perbedaan pendapat ya. Silahkan, yang bagi membolehkan ya silahkan dipakai. Yang tidak membolehkan ya tidak akan dipakai gitu. Tapi alhamdulillah Allah memberikan suara yang indah. Mudah-mudahan kita bertanggungjawabkan nanti di akhirat sama-sama ya. Jadi mungkin Nabi pernah diajarkan oleh Jibril dengan cara yang panjang seperti itu, mungkin nggak tahu ya, karena belum dapat penjelasannya. Nah, tanya juga ke guru-guru aneh yang lain, beliau bahkan bertanya balik ke saya, kenapa kamu tidak tanya kepada yang ngaji gitu? Yang ngaji juga nggak tahu ilmunya masalahnya. Nah, itu masalahnya ya. Jadi ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Ya, nah. Kalau nggak ada lagi, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Hafan Ustaz. Nah, Untuk idgham biguna yang kata-kata tertentu, Ustaz mohon dijelaskan. Misalnya dunia, kinwana, oh ya, itu ya. Baik. Alhamdulillah ya, diingatkan. Syukran, diingatkan ya. Jadi bagaimana dengan misalnya dunia, sinwa, qinwa ya, dan yaitu ada bunya, itu dia memasuki dua, ada namanya kalau dulu saya belajar di Syekh Ahmad Kamili ya, beliau mengatakan di sini ada dua hukum katanya, ada izhar dan ada idgham ya. Maka disatukan menjadi izhar mutlak ya, dia izhar mutlak. Kenapa dikatakan izhar mutlak? Dia sudah dari sananya dibaca seperti itu, tidak dibaca misalnya dunia, sejatinya dia dun ya, nun sukun bertemu dengan ya, harus baca duya. Tapi sini dihukumi dia izhar mutlak ya, dia mutlak dibaca jelas, hanya ada 4 tempat ya, dunya, sinwa, qinwa, bunya. Saya tuliskan ya biar tahu. Saya tuliskan ada 4 tempat ya. Yang pertama ada ad-dunya ya, dunia, ini satu. Sejatinya kan ini nun sukun bertemu dengan ya, adalah harus baca duya, tapi di sini dia mutlak. Izhar mutlak namanya, jelas itu mutlak dibaca begitu. Jadi sananya dibaca seperti itu. Sinwa, dibaca sinwa juga sama. Maaf, bentar. Sinwa sama juga dibaca seperti itu. Ya. Sinwanun ya. Ya, sinwanun. Ada juga ini. Sinwanun. Ada juga qinwanun. Ya. Qinwanun. Satu lagi adalah bunyanun. Bunyanun. Ya. Ada bunyanun. Nah, ini adalah izhar, namanya izhar mutlak. Dia ada 2 hukum bacaan, idgham dan izhar. Dibacanya izhar ya, hukum asalnya adalah idgham. Nun sukun bertemu dengan ya, nun sukun bertemu dengan waw, nun sukun bertemu dengan ya. Ya, asalnya dia idgham, tapi dibacanya izhar ya. Ada hukumnya ada 2 ya.
Makanya dibaca ditetapkan dia menjadi izhar mutlak. Nah, karena apa? Karena dia begitu dulu cara diturunkannya dan cara dibacanya, maka para ulama sepakat untuk membaca dengan secara jelas, ya. Karena masih dalam satu kata, yaitu dunya, sinwa, qinwa, dan bunya. Nah, seperti itu, ya. Jazakumullahu khair. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke pembahasan idgham bila gunnah atau idgham bi ghairi gunnah. Nggak ada ya? Lanjut ya. Lanjut, Ustaz, insyaallah. Lanjut. Baik. Kita lanjutkan ya, idgham bi ghairi gunnah. Ma mana idgham? Idgham artinya memasukkan atau mentasydidkan. Bila gunnah atau bi ghairi gunnah. Bi ghairi gunnah artinya tidak dengan bergunnah, tidak dengan gunnah. Maka suara nun sukun atau tanwin ya sempurna masuknya ke huruf lam dengan huruf ro. Misalnya, saudara, musaddiqan lima, musaddiqan lima. Dimasukkan hurufnya tanwin itu ke huruf lam. Musaddiqan lima, ya, muqallima langsung ke huruf lam. Ya, atau misalnya hudan lil muttaqin, hudan lil muttaqin. Nah, jadi dia tanwinnya lenyap atau masuk langsung ke huruf lam. Hudan lil muttaqin. Atau misalnya nun yang sukun, misalnya min laban, ya, min laban, ya, dimasukkan langsung ke suara lam, min laban, ya. Atau contoh yang lain misalnya min ladunka rahmah, min ladunka rahmah, min ladun, ya, dun, min ladun, min ladun. Kalau dia secara jelas satu persatu dibaca min ladun. Nah, ketika dia dihukum izhar idgham bi ghairi gunnah, min ladun, ya, nun sukunnya masuk ke huruf lam. Nah, selanjutnya adalah dia tidak digunakan, ya. Namanya juga bi ghairi gunnah, tanpa digunakan, atau idgham bila gunnah, bahasa kita bila gunnah. Nah, yang kedua adalah hurufnya adalah huruf ro, ya, huruf ro, ya. Ya, huruf ro. Sama, huruf ro juga dimasukkan dengan cara tidak digunakan. Dimasukkan dengan cara tidak digunakan. Misalnya Misalnya yusqawna min rahiqin makhtum, misalnya. Min rahiqin. Min rahiqin. Jadi min ro. Nah, ketika dia dihukumkan dengan idgham bila gunnah atau idgham bi ghairi gunnah, maka nun sukun masuk ke huruf ro dengan tidak didengungkan. Misalnya mir rahiqin makhtum, mir rahiqin makhtum, misalnya. Nah, bagaimana ketika dia bertemu dengan huruf atau tanwin, ya, Aisyatin radiyah, Aisyatin radiyah, ya, tin ra masuknya tanwin huruf ra, Aisyatir radiyah, Aisyatir radiyah, masuk ke huruf ra. Naam, hakadha. Ada perlu ditanyakan idgham bi ghairi gunnah? Kalau sudah paham, kita lanjutkan pembahasannya. Ke iqlab, ya, ke iqlab. Jelas ya, insyaallah. Insyaallah, Ustaz, ini diam ini antara jelas atau ngebul ini, Ustaz? Nah, ini mah mungkin ya kan, kalau dulu itu belajar, ayo kita belajar tajwid, ya apa yang diajarkan at-tabi'i, nun sukun dan tanwin, kan itu aja yang pelajari dulu.
SD, SMP paling itu aja yang dipelajarkan. Saya mau ngebul ini kan pasan dulu. Ya, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak kita lanjutkan ke iqlab. Lanjut ya. Lanjut Ustaz. Baik, saya lanjutkan. Baik, iqlab. Apa makna iqlab? Iqlab artinya membalikkan atau diubah, terbalik ya, membalikkan atau diubah bisa ya. Kan ada doanya kan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala, ya muqallib qalb ya, iqlab artinya dia mengubah, diubah atau membalik ya, membalik, boleh membalik. Suara apa huruf apa? Nun sukun diubah menjadi mim ya, sukun berubah menjadi mim. Misalnya tadi apa, misalnya nun sukun menjadi mim kali ya. Misalnya anburik, anburik. Ya, biasanya kalau rasam usmani itu dia ada mim di depannya, di atasnya ada mim. Ya, ada mim kecil di atasnya. Yaitu ada yang misalnya alimun bima, alimun bima. Yaitu contoh daripada misalnya dia banyak sekali contoh di Al-Quran ya, yang nun sukun bertemu dengan ba ya, atau tanwin bertemu dengan ba. Misalnya layum badan. Ketika bertemu dengan ba di depannya, jadi layum badan ya, ke huruf mim. Ada juga yang membaca dia berpisah ya, hanya selai kertas yum badan. Tapi anak ditalafi dengan dirapatkan yum badan ya. Dia ajarkan yang dirapatkan yum badan ya. Karena apa? Ya, yang namanya diubah ya, huruf mim, maka dia dibaca mim ya. Mim ya. Misalnya kan layun badan, ada huruf mim di atasnya, nah, itu syarat ya, bahwa dia akan diubah huruf mim, yum badan. Nah, karena itu seringnya memakai layum badan, dia dirapatkan. Ada contoh yang lain banyak sekali. Nah, sekarang coba yang sudah hafal ya surah Al-Humazah. Ada yang sudah hafal surah Al-Humazah? Kita semua coba yang itu. Kang Andi dulu lah, Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu an Alladzi malan wa 'addadah. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا يحسب أن apa Ustaz? Gak jelas Ustaz? Baik. Yahsabu anna lahu akhladah. Kan dia khul itu istilah kan. Akhladah ya. Akhladah bukan akhladah.
أخلد. Nah, يحسب أن ماله أخلده. hu panjang. Gimana, Tad? Punya panjang, ya. Oh ya, Berapa harokat? mad jaiz. يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة. التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة. في عمد ممددة. Tanya keluar ya. Gimana, Tad? Nggak jelas suaranya terputus. Ya, tadi anak keluar tiba-tiba, tapi ada suara. Ada suaranya, ada. Putus-putus tapi Ustaz. Coba ulang. Suaranya ya? Putus-putus Ustaz. Gimana ya? Masih putus-putus nggak? Tadi dia keluar keluar sendiri. Nah, ini ada nih kayaknya nih. Oke, siap. Boleh, mangga dilanjutkan. Diulang, Tad. Ulang dari ayat yang keempat. Kalla layunbadanna fil hutamah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla layunbadanna fil hutamah. Wa ma Ya, Tad. Ada suaranya, Hi? Ya, ini jelas nih. Ya, mangga, Hi. Ana coba. Ulang ya. Siap. Ana tutup video sebentar. Lanjutkan aja, lanjutkan. Kalla layunbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal af'idah. Innaha 'alaihim mu'sadah. Fi 'amadin mumaddadah. Naam. Lanjut, Teh Rita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layunbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah. Fi 'amadin mumaddadah. Ya, Afwan, Ustaz. Darita, nanti diulang lagi ya, nunggu Ustaznya keluar dulu. Waduh. Alhamdulillah, nanti diulang lagi. Ustaznya kayaknya ini baru masuk lagi. Iya, ini ada nggak tahu dia keluar masuk. Sok coba tuh sekarang. Diulang Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layunbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah. Fi 'amadin mumaddadah. Coba ayat yang ke-8 diulang. Innaha 'alaihim muqsadah. Hamzah. Innaha alaihim muqsadah. Muqsadah. Iya, iya. Dan bukan muqsadah. Muqsadah. Innaha 'alaihim muqsadah. Naam, Fi 'amadin mumaddadah. Ya. Ya, syukran. Jazakillahu khair. Wa yakum. Lanjut, siapa yang ini? Teh Nurfita. Ada nggak? Ada Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Bigunnah, lihat yang kedua. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Lawa. Ada tanwin bertemu dengan wawu. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Ya, lanjutkan. Bentar. Lanjutkan aja.
Yahsabu anna malahu akhlada. Kalla la yumbazanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal af'idah. Innaha 'alaihim muqsadah. Fi amadim mumaddadah. Ya, alhamdulillah. Siapa? Teh Nur kita tadi ada di ayat yang ketiga, kurang dengung ya. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Jadi ada nun sukun bertemu dengan ba yaitu iqlab ya. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Ya, jadi ada dengungkan sedikit ya. Dua harokat. Ya, di situ salahnya. Selanjutnya ada siapa? Bang Edo, masih ada Bang Edo? Masih Ustaz. Nah, Bang Edo silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Ulang ayat kedua. Tanwin bertemu dengan waw. Alladzi jama'a malan. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Law wa 'addadah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Ya. Yahsabu anna malahu ahlada. Nunnya jangan panjang, khanya jelaskan. Yahsabu anna malahu akhlada. Yahsabu anna malahu akhlada. Ulang. Yahsabu anna malahu akhlada. Kalla. Kalla la yumbadana fil hutamah. Nun tasdid. Ya, nun sukun bertemu dengan ba, sama kan? Kalla la yumbadanna fil hutamah. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Ulang. Kalla la yumbadana fil hutamah. Ya. Wa ma adraka mal hutamah. Ya. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal af'idah.
Innaha alaihim muqsadah. Innaha alaihim muqsadah. Coba diperhatikan di mim yang bertasydid ya. Kita belum belajar mim bertasydid, tapi sebetulnya mim bertasydid adalah 2 harakat. Innaha alaihi. Nah, ulang lagi saya berarti. Kayak apa gitu? Tadi yang lain rusak. Tadi yang lain rusak. Ada istilahnya Bang Edo? Tadi belum rampung Ustaz. Yang mim Ya, yang 8 innaha. Ke-8 innaha alaihim muqsadah. ya. Lanjut. Lanjut. Bang Edo, ada suaranya? Ada Ustaz. Yang mana Ustaz? Ayat terakhir fi amadim mumaddadah. Oh. Fi amadim mumaddadah. Ya. Nah. Baik, yang lain mungkin nanti di store saja yang lain ya. Bisa ya voice note atau tidak store juga tidak apa-apa, latihan di rumah sendiri-sendiri ya. Nah, coba Ana bacakan biar kita bisa mengukur di mana letak kurang dan lebihnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Yahsabu anna malahu akhmadah. Kalla layunbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah. Fi 'amadim mumaddadah. Nah, ini bisa nanti latihan di rumah masing-masing. Nah, ya, yang terakhir adalah kita membahas tentang ikhfa. Yang terakhir adalah ikhfa. Ikhfa artinya adalah samar. Suara apa yang disamarkan? Kembali lagi, karena pembahasannya adalah nun, sukun, dan tanwin, maka yang disamarkan adalah suara nun, sukun, dan tanwin. Contohnya misalnya tadi, dan huruf ikhfa itu ada 15. Nah, tadi huruf iqlab belum Anda sebutkan. Huruf iqlab ada 1, ya ba saja. Ya, huruf ikhfa hakiki ada 15 huruf. Ada 15 huruf. Ya. Ada 15 huruf, yaitu ya saya kan ta, tha, jim, dal, zal, ra, maaf, ta, tha, dal, jim, dal, maaf, ta, tha, jim, dal,
zal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, fa, qaf dengan kaf. Ya. Seulang. Ya. Ta, sa, ya. Jim, dal, zal, zai, sin, ya. Shin, sad, dad, ta, za, fa, qaf dengan kaf. Ya. Jadi hurufnya ada 15. Nah, bagaimana cara pengucapannya? Ya, pengucapannya adalah dia samar ketika menyebutkan huruf nun sukun. Ya, samarnya suara ketika menyebut huruf nun sukun. Nah, mohon maaf, samarnya nun sukun ketika bertemu dengan salah satu huruf yang 15. Samarnya nun sukun dan tanwin ketika bertemu dengan salah satu huruf yang 15. Ya. Nah, di huruf ikhfa ini biasanya kita ya terbiasa dengan huruf eng. Misalnya nun bertemu nun sukun bertemu dengan shad jadi eng. Nun sukun bertemu dengan to jadi eng. Semua jadi eng. Yang boleh eng itu cuma 2 tempat, ya qaf dengan kaf. Misalnya minka atau min qablik atau mankana manka. Yang selebih itu angnya dihilangkan. Kemana dia? Dekatkan ke huruf setelahnya. Misalnya bertemu dengan huruf za misalnya za, nun sukunnya dekatkan ke huruf za. Misalnya huruf za di mana? Di ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Ya, dekatkan. Saya dia huruf za misalnya. Unzila, unz. Nah, za di sini. Nah, z. Ya, dekat dia huruf za. Unzila. Ya, atau anzalna. Misalnya dia huruf fa, dekatkan huruf fa. Misalnya anfusakum. Anfusakum. Dekatkan huruf fa di mana makhrajnya? Fa makhrajnya di sini ke sini. Batu syafah ke ujung gigi saya atas. Anfu. Bukan angfu atau anfu. Nah, dekat di huruf fa. Anfusakum. Anfusakum. Nah, sama juga samarnya suara nun sukun dan tanwin. Insyaallah taala kita lanjutkan nanti pembahasan ikhfa spesial ya, karena huruf ikhfa ada huruf yang tebal ya, sukun dibaca tebal ketika bertemu dengan huruf ikhfa. Nanti kita bahas di insyaallah bukan pekan depan ya, di hari Sabtu malam Ahad. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang mau didiskusikan, mangga silakan. Saya kembalikan ke Kang Andi. Silakan Kang Andi. Alhamdulillah. Mangga teman-teman, ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan? Afwan Ustadz, kalau belum ada yang bertanya, saya dulu mau bertanya ini. Dalam sebuah literatur, saya pernah juga diajar kalau misalkan ikhfa itu ada 3. Salah satunya adalah aqrab, ikhfa aqrab, awsat, dan ab'ad. Itu bagaimana Ustadz? Ya, boleh. Itu juga sahih ya. Ada yang jauh, ada yang dekat, ada yang tengah-tengahnya. Ada yang jauh, ada yang dekat, dengan ada yang tengah-tengah. Ada yang wasat, ada yang tengah-tengahnya, ada yang a'id, yang jauh, ada yang juga yang dekat. Qurab yang dekat. Jadi huruf-hurufnya saja yang dekat. Jadi yang dekat dengan misalnya dia ta itu dekat, misalnya anta. Kalau dia jauh Allah. Jauh sekali angko misalnya. Itu saya sebenarnya ya, sama aja ya. Nanti kita coba bahas ikhfa secara global saja. Kalau dipisah-pisah boleh saja, nggak masalah. Itu hanya metode ya, bagaimana untuk memudahkan kita bahwa hurufnya dekat dengan ini, jauh dengan ini dan sebagainya. Ya, itu bagus ya, nggak masalah. Ya, yang jadi masalah adalah misalnya semua huruf jadi ang. Ya, misalnya anzar unzila jadi unzila ya. Ansarullah jadi ansarullah. Nah, itu jadi masalah. Yang itu enggak masalah, itu metode dan itu soalnya aman.
Jadi cara membacanya Ah. aja Ustaz beda gitu, cara membacanya antara itu beda-beda ya? Iya, misalnya bertemu dengan ta, ya beda. Dengan ta itu dia dekatnya di mana? Dekat dia di ujung lidah, mengarah ke pangkal gigi seri atas misalnya. Jadi misalnya ta itu. Nah, jadi dia dekat nun sukunnya dekatkan ke huruf tersebut. Anta. Kalau dia bod misalnya bod, ya. Misalnya mil dolalatin, mil dolalat. Karena beda cerita nanti. Kalau bod itu biasanya dia nun sukun jadi tebal, dibaca tebal. Jadi ada nanti kan dulu pernah Ana jelaskan bahwa ada huruf yang dibaca tebal yaitu lam, ro, alif dengan nun. Ya. Nah di sini kita bahas nanti nun sukun yang dibaca tebal. Ya di huruf ikhfa ada nun sukun yang dibaca tebal. Kita bertemu dengan huruf-huruf isti'ala dan huruf kha dengan ghain. Terus bagaimana membaca huruf yang lain misalnya huruf fa. Nah dia fa ini kan jauh dari nun sukun, jauh sekali. Bisa jadi fa ini adalah huruf yang jauh. Nah, masalah kan ini aman, bagus ya, mengkelompokkan ya, boleh. Dan itu juga Anda dulu belajar ya, Anda juga belajar seperti itu. Ada yang jauh, ada yang dekat, ada yang tengah-tengahnya ya, untuk mengkelompokkan. Atau bisa jadi ada yang berat, ada yang ringan juga boleh, nggak masalah. Nggak masalah. Yang dekat ikhfa itu adalah samarnya suara nun sukun dan tanwin ketika bertemu dengan salah satu huruf yang 15. Kalau dia tidak samar berarti bukan ikhfa. Gitu aja. Biar mudah kita membahasakan. Siap Ustaz, jazakallahu khairan. Iyakum ahsanul jaza. Mari yang lainnya silakan. Mumpung masih ada waktu, boleh bertanya. Pak Henry barangkali. Pak Edo. Saya absen aja nih ya. Teh Marisa, bagaimana? Sudah paham keadaan yang mau ditanyakan? Insya Allah Kang. Insya Allah paham. Alhamdulillah. Insya Allah. Teh Nurvita, bagaimana Teh Nurvita? Iya Ustadz mau tanya. Nah. Boleh, mangga silakan. Tadi yang ikfa itu yang boleh dibaca jadinya ang itu cuma 2 ya Ustadz ya? Qaf sama kaf. Iya. Itu yang lainnya. Yang boleh dibaca ang ada. Yang lainnya dibaca samar itu Baik, kayak kita baca idgham. Minta perbedaannya lagi. Apa Ustadz cara bacanya lagi yang idgham biguna, kemudian yang bilaguna sama yang ikhfa selain yang qaf dan kaf. Nah, baik. Alhamdulillah, pertanyaan yang sangat bagus kan. Ya, jadi bagaimana idgham bi gunnah, terus bagaimana ikhfa. Idgham bi gunnah sangatlah jelas perbedaannya. Idgham artinya dia masuk ke huruf setelahnya, yaitu ya, waw, mim dengan nun tanpa dia ada suara nun yang dibunyikan. Kalau dia ikhfa bagaimana? Ada masih sedikit atau setengahnya huruf nun yang dibunyikan. Misalnya contoh di sofan, sofa, ya sofan, sofa. Misalnya tanwinnya sofal, sofal, so, sofal, so. Ada suara nun sukunnya. Beda dengan misalnya miu waliyu atau misalnya ayyaqulu mayyaqulu. Ya, jadi ya nun sukunnya masuk ke huruf ya langsung. Kalau yang ini dia masih ada suara tanwinnya atau suara nun sukunnya yang dekat ke huruf tersebut. Misalnya
أأنذرتم أم لم تنذرهم ya anza dekat ke huruf za anza kalau dia misalnya an za samarnya suara non sukun anza anza kalau dia non sukun ya jelas anza ya dia hampir mau masuk huruf za, nun sukunnya dekat huruf za. Dia dekat huruf za. Misalnya kalau ini huruf za, za. Nah, kalau nun sukunnya dia setengahnya, misalnya anza. Nah, dia setengahnya daripada huruf bukan setengahnya, dekat dia ke huruf za atau bersiap-siap menyebut huruf za. Naam hakadha. Yang dua ya qaf dengan kaf ya yang boleh disebut dengan mengucapkan ng atau ang lah. Misalnya minkum, misalnya minkum, min qablikum ya. Qaf misalnya min qaf, minka. Bedanya dengan qaf adalah nun sukunnya dia tebal. Bedanya dengan qaf nun sukunnya tebal. Misalnya beda minka dengan min qaf. Beda suaranya. Minka minqa. Nah, itu beda. Nah, sampai di sini bisa difahami insyaallah. Ya, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah bisa dipahami. Semoga bisa diaplikasikan. Alhamdulillah. Harus dilatih ya Ustadz ya insyaallah. Jadi kalau ya itu yang rada berat ya ketika diaplikasikan itu rada berat. Karena apa? Ya harus terus latihan ya. Terus latihan. Kita sama orang di luar sana tidak ada bedanya. Ya, misalnya sama orang yang main-main di sana juga nggak ada bedanya kita. Sama waktunya 24 jam ya. Terus mata kita sama, semua sama waktu 24 jam. Yang bedakan kita adalah tidak. Kita mau riyadhah tidak, terus riyadhah latihan nambah terus gitu. Ada ziyadah ilmu yang kita dapatkan. Ya, kita sama orang-orang di luar sana sama aja. Kata Imam Jazari apa? Kita sama yang di sana, yang di luar sana sama aja. Kecuali mereka yang melatih gerahamnya, yang melatih rahangnya. Nah, artian yang mau latihan, dia baca Quran, terus dia lihat bukunya, mungkin kitabnya, oh ini cara bacanya seperti ini, oh begini caranya, hukumnya seperti ini. Terus ketika dibaca ini dia suaranya harus kuat, ketika baca ini dia suaranya longgar dan sebagainya. Itu orang-orang yang mau latihan pasti akan dapat insya Allah dikasih hadiah oleh Allah Ta'ala. Nah itu hadiahnya mungkin dia jadi bisa, hadiahnya mungkin dia jadi lebih paham dan sebagainya. Hadiahnya ya pahala tentunya insya Allah Ta'ala. Ya mungkin yang bisa disampaikan hanya sampai di sini mungkin Kang Andi. Silakan ditutup. Siap, Ustaz. Ya, teman-teman, sepertinya udah nggak ada pertanyaan lagi ya, insya Allah. Dan memang penting sekali yang kata Ustaz tadi bahwa kita ini kalau tidak bertalaki ini akan merasa benar gitu. Tapi setelah bertalaki, akhirnya ketahuan, harusnya di sininya begini. Nah, karena itu kita penting untuk mendapatkan PR untuk talaki, Ustaz. Jadi PR-nya apa tadi? Ya, tadi Al-Humazah. Al-Humazah ya. Jadi nanti bisa disetorkan, baik yang tadi sudah, Bang Edo, yang lainnya juga bisa disetorkan lagi ke Ustadz. Insya Allah nanti akan diteliti dan diperbaiki insya Allah. Baik Ustadz, sebelum ditutup, mangga di doa dulu Ustadz. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, nikmat yang luar biasa yang Allah berikan pada malam hari ini. Semoga senantiasa dihitung pahala oleh Allah Ta'ala. Dan semoga senantiasa dihitung sebagai amal ibadah yang nanti akan memberatkan timbangan kita di akhir. Tentunya saya berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Ta'ala. Allahumma rzuqnal istiqomah. Allahumma rzuqnal istiqomah. Allahumma rzuqnal istiqomah. Ya Allah, berikanlah kami keistiqomahan dalam belajar dan mempelajari ilmu syar'i yang telah Kau turunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW.
dan telah turun kepada sahabatnya, turun kepada tabi'ut tabi'in, tabi'in dan sebagainya sampai kepada kami. Mudah-mudahan Engkau berikan keistiqomahan, menanamkan istiqomahan dalam hati kami, dan tentunya mudah-mudahan Engkau mengangkat taufik dan berikan hidayah kepada kami agar kami bisa menjalankan apa yang telah Engkau perintahkan dan menjauhi apa yang telah Engkau larang, dan tergolong sebagai hamba-hamba yang bertakwa kepadamu, dan bisa menjadi wasilah kami nanti bertemu di surga. Tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan, ya, khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah kalian yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan Nabi SAW juga mengatakan orang akan diangkat derajatnya ketika membacakan kalamullah, membacakan kitab Allah, dan orang akan dihinakan karena tidak membacanya atau tidak mempelajarinya. Ya Allah, berikan kami istiqomahan dalam belajar. Sekali lagi, Allah merzuqkan istiqomah. Allah merzuqkan istiqomah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita sampai di sini. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsira Ustadz Rudini. Terima kasih untuk semua teman-teman yang udah bergabung. Sekali lagi mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan, tentu kesempurnaan hanya milik Allah. Dan selamat istirahat semuanya. Insya Allah kita akan bertemu kembali di malam Ahad di Nggak Ngaji, Nggak Asyik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Tutup ya. warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Yap.